Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Maulida Safitri dengan nomor induk mahasiswa 2017 10 11 77, Latifah Stianingsri Utami dengan nomor induk mahasiswa 2017 10 11 94, Yafi Al-Farik dengan nomor induk mahasiswa 2017 10 30 69, dan yang terakhir saya sendiri Azizain Isfahani dengan nomor induk mahasiswa 2017 10 11 67. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat dan teori pesan dakwah. Pesan dakwah atau mad'ah al-dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Mad'ah dakwah tersebut meliputi bidang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Kesemua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran, as-sunnah Rasulullah SAW, hasil ijtihad ulama, dan sejarah peradaban Islam. Demikian juga tentang realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan ibrah atau materi pelajaran bagi mad'u. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama pesan dakwah, sedangkan selainnya menjadi sumber penjelas atau penguat terhadap Al-Quran dan hadis. Pesan-pesan yang bertentangan dengan kedua sumber utama tidak dapat dikatakan pesan dakwah. Pesan-pesan tersebut dapat berupa kata-kata, simbol-simbol, lambang, gambar, dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perubahan perilaku kalangan mad'u. Selanjutnya, dalam ilmu pendidikan materi itu terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama, materi yang termasuk fakta, misalnya nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Materi yang termasuk konsep, misalnya pengertian, definisi, ciri khusus, komponen, dan sebagainya. Yang kedua, materi yang termasuk prinsip, umpamanya itu dalil, rumus, adigium, postulat, teorema, atau hubungan antar konsep yang menggambar jika bla 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 maka bla bla bla. Seperti jika rajin berinfak maka akan mendapat pahala, dan sebagainya. Lalu yang kedua, materi dakwah yang berupa prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan. Misalnya, dalam mengerjakan ibadah, termasuk ke dalamnya acara-acaranya digunakan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Sikap atau nilai merupakan materi dakwah efektif seperti kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, minat belajar, dan sebagainya. Pengertian pesan dakwah secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yakni masalah akidah atau keimanan, di mana masalah akidah merupakan menjadi materi dakwah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral ataupun akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama sekali dijadikan madah dalam dakwah Islam adalah masalah keimanan. Kemudian yang kedua yakni masalah syariah. Syariah atau hukum sering disebut sebagai cermin sebuah peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Yang ketiga yakni masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada ibadah. Muamalah mencakup tata cara perekonomian seperti jual beli, pegadaian, simpan pinjam, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yakni masalah akhlak. Secara terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Untuk materi yang selanjutnya yakni sumber pesan dakwah. Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis pesan dakwah terbagi dua, yakni yang pertama, pesan yang dicari melalui penelitian empiris dan laboratoris. Kedua, pesan yang diberikan Tuhan lewat para nabi dan rasul. Pesan-pesan yang ditemukan lewat penelitian empiris dan penelitian yang dilakukan dalam laboratorium menjadi ilmu-ilmu sosial dan sains teknologi. Sedangkan pesan yang bersumber dari wahyu menjadi ilmu-ilmu agama. Kedua sumber pesan tersebut adalah satu kesatuan yang diberikan kepada manusia secara integratif untuk menghindari mereka dari kesesatan. Yang pertama dari sumbernya yakni Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam hal keyakinan, peribadatan, muamalah, serta dalam akhlak mulia.
Al-Quran juga mengandung ajaran kitab-kitab terdahulu serta menyempurnakan isi kandungannya dan sekaligus menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Sumber yang kedua yakni hadis atau as-sunnah. Selain itu, Al-Quran memuat secara seluruh ajaran Islam. Rasulullah sendiri menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran dengan berbagai hadis beliau, sehingga Al-Quran menjadi pesan yang jelas bagi kalangan mat'u. Dari segi kualitasnya, hadis Nabi terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Jadi, hadis di sini kedudukannya setelah Al-Quran. Yang ketiga, pendapat para sahabat. Sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah disebut sahabat Nabi SAW. Pendapat sahabat memiliki nilai yang tinggi karena mereka pernah belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka ikut berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Hadis-hadis Nabi pada umumnya diriwayatkan oleh para sahabat senior. Yang keempat, pendapat ulama. Pendapat ulama dijadikan pesan adalah untuk mendukung dan merincikan dengan Al-Quran dan hadis. Begitu juga dalam masalah yang belum ditetapkan oleh kedua sumber utama, maka ulama berjihad untuk menjawab masalah tersebut. Yang kelima, kisah-kisah teladan. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa kisah yang dapat dijadikan sebagai pesan dakwah. Di antara kisah yang paling baik adalah kisah para nabi dan rasul. Selain itu, dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah yang dijadikan ibrah bagi kaum muslimin seperti kisah Luqmanul Hakim, Asbabul Kahfi, dan sebagainya. Berita yang keenam, berita dan peristiwa. Berikut aktual dan peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat diperoleh melalui media-media sosial. Yang ketujuh, karyawan sastra. Berdakwah yang disampaikan dalam bentuk video perlu didukung dengan karya sastra yang bermutu sehingga lebih kalimat yang disampaikan lebih indah dan menarik. C. Karakteristik pesan dakwah. Karakteristik pesan dakwah terdapat 5. Yang pertama, orisinal dari Allah SWT. Orisinal tersebut dimaksudkan bahwa pesan dakwah ini benar-benar dari Allah, yaitu Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia. Yang kedua, mudah dan membawa kebaikan. Kemudahan ajaran Islam juga menjadi karakter pesan dakwah. Semua perintah Islam bisa ditoleransi dan diberi keringanan jika memenuhi kesulitan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan merupakan posisi di tengah-tengah di antara dua kecenderungan. Ketika ada dua manusia yang diliputi nafsu, keserakahan, pasti ada manusia lain yang tertindas. Islam mengatur hal ini dengan kewajiban zakat. Yang keempat, lengkap dan universal. Karakteristik pesan dakwah selanjutnya adalah universal, artinya mencakup semua bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulai yang diterima oleh semua manusia yang beradab. Yang kelima, masuk akal. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia secara elitis dengan menetapkan manusia pada kedudukan yang tinggi. Hal ini ditandai dengan kedorongan manusia untuk selalu menggunakan akal pikirannya secara benar. Jika manusia tidak memanfaatkan akalnya, maka ia mudah hanyut dalam kerusakan. Yang D, teori pesan dakwah. Teori pesan dakwah itu terdapat 4. Yang pertama, teori retorika. Teori retorika merupakan teknik penyampaian pesan paling banyak digunakan dalam dakwah Islam dan telah memiliki sejarah yang panjang. Retorika menjadi seni untuk menyampaikan pesan secara efektif, khususnya seni berpidato. Yang kedua, teori hermeneutika. Selain membangun sikap kritis mad'u, terdapat pesan yang disampaikan. Teori ini juga bermanfaat dalam pengembangan pesan. Yang ketiga, teori sanad. Beberapa prinsip yang harus diambil dari kajian sanad hadis yaitu ketersambungan pesan yang merupakan sebagian dari faktor yang menyebabkan pesan tidak sambung. Kredibilitas memberi pesan dalam penyampaian hadis. Kredibilitas perawi amat menentukan kualitas hadis. Yang keempat, teori filantropi.
Teori filantropi sebagai teori pesan dakwah dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membangun persepsi yang positif di masyarakat tentang peran dan efek dari perilaku kedermawaan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempraktikkan dan memberi contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan filantropi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membentuk lembaga filantropi sebagai wadah untuk mengelola dan mendistribusikan hasil penggalaan dana secara profesional. Yang keempat, membentuk strategi dan program yang menarik sehingga masyarakat luas tertarik untuk berpartisipasi dalam program filantropi. Yang kelima, adanya kerjasama yang baik antara dai dan filantropi dan lembaga filantropi. Efektivitas pesan dakwah dan indikator keberhasilan dakwah. Aktivitas dakwah dikatakan berhasil atau efektif manakala pesan yang disampaikan oleh dai kepada mad'u dapat dipahami secara menyeluruh dan diungkapkan dengan tindakan nyata. Seorang dai haruslah memahami karakter mad'u, mengetahui klasifikasi dan karakter mad'u dengan pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Yang terakhir, kesimpulan. Pesan dakwah atau madhal dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu masalah kaidah atau keimanan, masalah syariah, masalah muamalah, dan masalah akhlak. Karakteristik pesan dakwah ada 5, yaitu orisinal, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dan membawa kebaikan, seimbang, lengkap dan universal, dan masuk akal.